Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah perebutan gelar juara dunia beberapa minggu yang lalu, Magnus Carlsen dan Ian Nepo kembali bertarung di atas papan di kejuaraan dunia Rapid dan Blitz. Di game Rapid, mereka bermain remis di babak ke-11 kawan. Mereka kemudian bertemu lagi di sesi Blitz pada babak ke-20. Di kejuaraan dunia Rapid and Blitz ini, Magnus Carlsen bermain tidak terlalu bagus. Dalam sesi Rapid, dia menempati posisi ketiga. Dan di sesi Blitz, Carlsen mengalami 6 kali kekalahan, 3 kali remis, dan menang 12 game, menempatkan dia di akhir klasemen di posisi ke-12 di sesi Blitz. Dan dia kehilangan elo rating Blitz sebesar 60 poin. Dan ini adalah game Blitz antara Magnus Carlsen dan Ian Nepo di babak ke-20. Langsung kita ke atas papan. Di sini di babak terakhir dalam sesi Blitz kawan, Carlsen pegang putih mengawali permainan dengan kuda F3. Dibalas dengan pion D5, pion G3, kuda F6, gajah G2, pion E6, dan Carlsen langsung rokade di langkah keempatnya. Carlsen bermain dengan King's Indian Attack, gajah E7, pion D3, kuda C6, dan Carlsen mendorong pion D4. Di posisi ini kawan, di game-game sebelumnya banyak yang memainkan pengembangan kuda ke D2 atau langsung bermain dengan pion C4. Tapi Carlsen melihat pergerakan kuda hitam ini bermain dengan pion D4 untuk menghentikan laju pion hitam di lajur D. Ian Nepo langsung rokade di langkah ke-6, dibalas langkah pengembangan kuda B ke D2, pion B6 berencana mengeluarkan gajah lewat diagonal ini atau menempatkan di petak B7 nanti, pion B3, gajah B7, dan gajah putih B2. Sekarang double Fiacento dari Magnus Carlsen, kuda ke A5, memberikan jalan bagi pion C5-nya kawan untuk didorong maju ke depan, dibalas dengan langkah kuda ke E5, menempati spot pusat yang cukup bagus. Sekarang pion C5 menantang pion pusat. Tantangan langsung diterima Carlsen, dipukul balik menggunakan gajah, memberikan pressure bagi pion F2. Di sini pion C4, balas Carlsen juga ingin membuka permainan di lajur pusat. Sementara ditolak oleh Ian Nepo, lebih memilih menggeser betengnya ke C8, dibalas beteng C1 dan menteri ke E7, mengkoneksikan kedua beteng, memberikan beteng satunya untuk bergeser ke lajur pusat. Di sini Carlsen mulai membuka permainan dengan pion C, pukul pion D5. Di sini kawan, kalian bisa memukul balik menggunakan pion dengan gajah atau menggunakan kuda. Tapi dua pilihan terbaik adalah memukulnya menggunakan gajah atau kuda. Jika kalian memukulnya menggunakan pion, resikonya pion kalian nanti akan terpisah. Di sini Ian Nepo memilih memukul pion putih dengan gajah untuk langsung menantang pertukaran dengan gajah terang putih. Dan dibalas dengan langkah kuda ke D3, ingin melakukan pertukaran di petak G2 jika Ian Nepo menerimanya. Dan juga langkah kuda bergerak ke petak D3 ini kawan, langkah persiapan dari Carlsen berikutnya adalah gajah akan pukul kuda. Jika dipukul balik menggunakan menteri kawan, selanjutnya pion B4 akan menggarpu gajah serta kuda hitam nanti. Ian Nepo terlebih dahulu memukul atau menukarkan gajahnya. Gajah pukul gajah G2, dipukul balik oleh raja, gajah hitam ditarik mundur ke D6. Menghindari ancaman dari Carlsen kawan, gajah pukul kuda, selanjutnya pion B4. Oleh karena itu, gajah D6 oleh Ian Nepo, kuda F3, dan kuda ke C6. Mulai mereposisi kudanya mencari posisi yang lebih sentral daripada di peta atau di sisi kiri papan ini. Ini dimanfaatkan Carlsen, tidak ada yang menjaga petak C4, beteng naik ke C4, tapi diusir oleh pion B5, beteng turun ke C2. Tidak turun ke C1 kawan, ini maksudnya nanti memberikan kesempatan bagi beteng satunya untuk ditumpuk di lajur C. Direspon oleh kuda ke B4, mengancam beteng ataupun mengancam pion yang ada di petak A2 atau menantang pertukaran kuda. Tantangan pertukaran diterima oleh Carlsen, kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah terlebih dahulu. Jika kalian memukul beteng terlebih dahulu kawan, maka masih bisa dipukul oleh kuda dan kalian akan kalah satu kuda nantinya. Oleh karena itu, gajah pukul kuda B4 terlebih dahulu. Di sini menteri naik ke D3.
Selain mengancam pion kawan juga memberikan jalan bagi beteng untuk ditumpuk di lajur C. Pion di backup oleh pion A6 dan beteng F bergeser ke C1 bertumpuk, langsung disikat oleh Ianepo, terjadi pertukaran beteng. Selanjutnya Ianepo memainkan gajahnya ke A3. Kali ini ingin menantang pertukaran gajah gelap. Ianepo ingin mengajak Carlsen bermain endgame beteng plus kuda. Tapi Carlsen menolak, memilih menciptakan ketidakseimbangan perwira kawan dengan pertukaran gajahnya dengan pukul kuda F6. Dipukul balik menggunakan menteri. Memang secara valuasi nilai bidak kawan, kuda dan gajah nilainya sama 3 poin. Tapi tentu saja langkah-langkahnya berbeda. Inilah yang akan diciptakan oleh Magnus Carlsen, ketidakseimbangan perwira. Di posisi ini tadi kawan, kalian juga mempunyai opsi memukul balik gajah putih menggunakan pion G. Walaupun terlihat pion kalian nanti akan bertumpuk, tapi Stockfish merekomkan bahwa pion G bisa pukul gajah ini. Tapi Ianepo memilih memukul balik menggunakan menteri. Selanjutnya beteng putih bergeser menghindari ancaman gajah, dibalas dengan pion H6 untuk memberikan ruang pergerakan bagi rajanya kawan, juga mengontrol peta G5 ini. Agar nanti juga jika ada serangan dadakan di baris 8-nya, rajanya akan cukup aman untuk bisa melarikan diri. Menteri putih C6 menyerang pion, di sini dibalas dengan pion E5, membuka akses bagi menterinya untuk melindungi pion yang ada di peta A6 ini, dan terjadi pertukaran menteri, dipukul balik oleh pion G. Sama saja kawan, tadi pion ini juga bertumpuk sekarang di lajur F. Dibalas Carlsen dengan beteng menempati baris ke-7, sebuah posisi yang sangat kuat, yang sangat disukai oleh beteng dalam permainan endgame. Beteng hitam C8, beteng putih A7, dan beteng hitam naik ke C2. Sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing kawan di sini, dan beteng putih ambil pion A6 juga menyerang gajah, sekarang dilindungi oleh pion B4. Carlsen mendorong pion E3-nya. Menghindari ancaman beteng, di sini beteng hitam pukul pion A2 dan Carlsen pukul pion F6. Di sini tadi kawan, Stockfish juga menyarankan bisa bermain dengan pion G4 untuk menghentikan laju-laju pion hitam. Tapi langkah Magnus Carlsen ini juga sangat logis kawan sebetulnya, walaupun terlihat bagi Stockfish atau engine merupakan langkah kesalahan untuk mendapatkan pion di F6 untuk memperlemah juga posisi pion E hitam ini. Juga sekarang pion hitam di lajur H ini juga menjadi target, jadi putih mendapatkan 2 target di langkah berikutnya. Di sini Ianepo membalas dengan langkah gajah C1, ingin mendapatkan pion yang ada di peta E3 karena posisi pion di F2 kena pin, tidak bisa pukul balik nanti. Di sini dibalas dengan langkah kuda pukul pion E5 dan gajah pukul pion E3 yang merupakan bukan langkah terbaik. Gajah bisa bergerak kawan ke peta B2 tadi untuk memberikan pin-pinan atau pressure bagi kuda putih. Tapi tetap saja kawan, bila langkah ini yang dipilih oleh hitam tadi, gajah B2 masih bisa saja diantisipasi oleh beteng putih bergerak ke F5. Jika terjadi pertukaran masih bisa dipukul balik. Tapi mungkin Ianepo sudah mempertimbangkan kawan, walaupun waktunya sudah mepet. Di sini Magnus Carlsen bermain cukup cepat. Sampai langkah ke-33 ini saja waktunya masih menyisakan 1,5 menitan. Berbanding terbalik dengan Ianepo yang tinggal 16 detik lagi. Di sini tadi gajah pukul pion E3 dibalas Carlsen dengan langkah beteng ambil pion F7 dan gajah D4 menyerang kuda di backup oleh beteng F5 dan beteng hitam bergerak untuk mendapatkan pion B3. Di sini kuda ke C6 mengancam gajah, gajah ke C3 persiapan beteng ambil pion kawan. Di sini diantisipasi dengan beteng F3. Tidak akan berani kawan pukul pion ini karena jika sekarang beteng ini pukul pion, maka selanjutnya adalah kuda bisa pukul pion yang ada di B4. Dan jika dipukul balik oleh gajah, maka betengnya akan tewas. Tapi jika kuda ini dipukul oleh beteng, putih masih mendapatkan gajah hitam. Dan dengan komposisi seperti ini pun mudah bagi putih bisa menang. Tapi saat Carlsen memainkan betengnya turun ke F3 ini kawan, Ianepo mulai mengaktifkan rajanya ke G7, dibalas Carlsen dengan pion G4, menghentikan laju pion. Selanjutnya beteng E2 oleh Ianepo, dibalas beteng F4, memberikan dukungan bagi kuda menyerang pion B4. Beteng hitam bergeser ke B2 kembali, kuda ambil pion B4, beteng hitam ambil pion B3, dan kuda menghindar ke D5. Gajah ke E5 menyerang beteng,
beteng ke E4 berbalik mengancam gajah, gajah ke D6, dan kuda ke E3. Di posisi ini kawan, di langkah ke-43, Iannepo menyerah. Tidak mungkin lagi kawan melawan Carlsen yang unggul 2 pion seperti ini. Apalagi juga kalah posisi, apalagi juga kontrol waktu Iannepo juga sudah mepet, hanya menyisakan 9 detik. Di posisi ini, ancaman berikutnya dari putih adalah ancaman skak garbuan terhadap gajah serta pion. Memang permainan masih cukup panjang dilanjutkan kawan, tapi tetap saja dengan keunggulan 2 pion seperti ini dalam permainan endgame, tidak mungkin bagi Iannepo berharap remis apalagi menang melawan Carlsen yang unggul 2 pion seperti ini. Mudah bagi Carlsen untuk mempromosikan salah satu pionnya nanti. Oleh karena itu, Iannepo sudah merasa cukup di langkah ke-43 ini. Masih cukup superior Magnus Carlsen terhadap Iannepo, apalagi dalam permainan cepat seperti ini kawan, atau permainan kilat seperti ini. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.